Selamat siang, perkenalkan nama saya Tirumina Marpaung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas CBR dan CGR penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andrus Jumaidi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan penganggaran perusahaan jasa kecantikan pada Devi Salon. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan. Nama usahanya itu Devi Salon dan nama pemiliknya itu Devi. Jenis usahanya itu usaha jasa kecantikan. Jam operasionalnya itu dimulai dari jam 9.30 pagi sampai 6 sore. Dan nomor handphonenya yaitu 081361353004. Dan usaha salon ini atau Devi Salon ini berada di alamat di Jalan Tuamang nomor 59, Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya di sini ada neraca awal. Neraca awal dari Devi Salon tahun 2023. Nah, di bagian aktiva itu ada harta aktiva lancar berjumlah 60 juta dan aktiva tetapnya berjumlah 235 juta. Total aktivanya sebesar 295 juta. Dan di posisi pasifa ada kewajiban lancar sebesar 51 juta dan modal pemilik sebesar 244 juta dan jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu sebesar 295 juta. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode Least Square dan menggunakan data genap. Nah, jika menggunakan metode Least Square dan data genap, maka pertengahan dari datanya itu dimulai dari angka 1 dan minus 1. Nah, untuk minus 1 itu data untuk ke bawah, data yang di bawah, dan minus 1 itu data yang untuk ke atas, di atasnya. Nah, di sini data yang berada di tengah itu bulan Juni dan Juli. Maka di bulan Juni minus 1 dan di bulan Juli positif 1. Nah, untuk Agustusnya positif 3, Septembernya positif 5 dan seterusnya. Nah, untuk bulan Mei di sini negatif 3 dan bulan April di sini negatif 5. Dan untuk mencari X pangkat 2, maka minus 11 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya 121. Selanjutnya di bulan Februari X-nya minus 9 dipangkatkan 2, hasilnya 81. Begitu seterusnya. Dan untuk mencari XY, X dikali dengan Y atau pendapatan. Nah, untuk bulan Januari X-nya itu X-nya minus 11 dan Y-nya pendapatannya bulan Januari 25 juta. Maka hasilnya minus 275 juta. Dan untuk bulan Februari X-nya minus 9 dan Y-nya 20 juta. Maka hasilnya minus 180 juta. Begitu seterusnya. Dan untuk selanjutnya persamaan dari metode Least Square ini yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk mencari A-nya ini, maka sigma Y per N. Sigma Y itu pendapatan tadi, jumlah pendapatan seluruhnya, dan N ini jumlah datanya atau jumlah bulannya. Maka A sama dengan sigma Y per N yaitu sigma Y-nya 279.500.000 per 12. Maka hasilnya 23.291.667 rupiah. Dan untuk mencari B-nya, maka sigma XY per sigma X pangkat 2. Nah, untuk sigma XY-nya 86.500.000 per 572. Maka hasilnya 151.224 rupiah. Nah, untuk persamaannya, maka setelah dapat A dan B, nilai A dan B, maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk persamaannya, Y-nya kita masukkan nilai A-nya dan B-nya kita masukkan nilai yang B yang telah dicari tadi. Nah, setelah itu kita mencari nilai tren setiap bulannya. Nah, untuk bulan Januari nilai trennya itu dengan rumus tren yang sebelumnya telah dijelaskan, Y sama dengan A tambah BX. Nah, Januari itu Y-nya sama dengan A-nya itu 23
Rp23.291.667 diambil dari nilai A yang telah dicari tadi, dan B nya juga Rp151.224 dari B yang tadi, dan X nya diambil dari X yang data sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, maka hasilnya Rp21.628.205. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Nah, setelah itu untuk mencari Y di bulan Januari tahun 2024, maka A ditambah B dikali X nya 3 dikali 3, 13. Maka hasilnya Rp25.257.576. Selanjutnya anggaran pendapatan dalam rupiah. Nah, di anggaran pendapatan dalam rupiah ini untuk penjualannya itu diambil dari metode Light Square atau tren yang telah dicari pada metode Light Square setiap bulannya, yaitu dipindahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya masuk ke anggaran operasional. Nah, di sini di anggaran operasional ini ada dua. Yang pertama itu anggaran tenaga kerja tak langsung, dan nanti ada anggaran overhead pabrik. Nah, yang pertama itu anggaran tenaga kerja tak langsung ini pada Devisalon tahun 2024. Di sini gaji pegawainya telah ditetapkan sebesar 36 juta. Nah, 36 juta ini untuk 12 bulan, maka 36 juta dibagi 12, maka hasilnya 3 juta untuk per bulannya. Selanjutnya anggaran operasional, anggaran biaya overhead pabrik pada Devisalon. Nah, di sini ada gaji pegawai, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan peralatan, biaya utilitas, dan totalnya. Nah, gaji pegawai tadi yang telah dijelaskan sebelumnya dimasukkan ke tabel biaya overhead pabrik ini, dan biaya penyusutan bangunan ini dari neraca awalnya tadi sebesar 30 juta. Nah, karena di sini menggunakan 12 bulan, maka 30 juta dibagi 12 hasilnya 2.500.000. 2.500.000 ini per bulan biaya penyusutan bangunannya. Dan selanjutnya itu untuk biaya penyusutan peralatan, ini di neraca tadi ada 5 juta, dan 5 juta ini dibagi 12, maka hasilnya Rp416.667 untuk setiap bulannya. Dan biaya utilitas ini sebesar 60 juta. 60 juta ini dibagi 12, maka hasilnya 5 juta per bulan. Maka totalnya gaji pegawai ditambah biaya penyusutan bangunan ditambah biaya penyusutan peralatan dan biaya utilitas, hasilnya Rp10.916.667. Selanjutnya ada anggaran utang. Nah, di anggaran utang ini ada utang usaha dan utang lainnya. Nah, di utang usaha ini yang di bulan Januari itu 35 juta dari neraca awalnya, dan pembayarannya ini telah ditetapkan per bulannya sebesar 1.500.000. Nah, di sini ada sisa utangnya, maka untuk sisa utangnya didapat dari utang usaha dikurang pembayarannya. Maka 35 juta dikurang 1.500.000, sisa utang di bulan Januari sebesar 33.500.000. Dan untuk bulan Februari utang usahanya itu diambil dari sisa utang dari pembayaran bulan Januari sebesar 33.500.000 dengan pembayaran 1.500.000, maka sisa utang bulan Februari itu sebesar 32 juta rupiah. Dan untuk Maret itu sisa utang dari bulan Februari tadi dimasukkan ke utang usaha untuk bulan Maret, dan pembayarannya itu 1.500.000, maka sisa utang di bulan Maret sebesar 30.500.000.
begitu seterusnya. Dan hutang lainnya pada bagian hutang lainnya di bulan Januari hutang lainnya sebesar 16 juta. 16 juta itu dari neraca awalnya. Dan pembayarannya itu telah ditetapkan per bulannya 500.000. Dan sisa hutang untuk bulan Januari yaitu 15.500.000. Dan untuk bulan Februari sisa hutang dari bulan Januari itu menjadi saldo awal untuk hutang lainnya pada bulan Februari. Nah, maka hutang lainnya pada bulan Februari itu sebesar 15.500.000 dengan pembayaran 500.000 per bulan. Maka sisa hutang bulan Februari itu sebesar 15 juta. Dan untuk bulan Maret sisa hutang pada bulan Februari itu menjadi saldo awal hutang lainnya pada bulan Maret sebesar 15 juta. Dan pembayarannya itu sebesar 5 juta per bulan, 500 per bulan. Maka sisa hutangnya itu sebesar 14.500.000 dan begitu seterusnya. Selanjutnya anggaran piutang usaha. Nah, di anggaran piutang usaha ini ada penjualan. Penjualan ini datanya diambil dari nilai tren setiap bulannya yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk tunainya ini dan kreditnya ini telah ditentukan dengan tunai 75% dan kredit 25%. Nah, di sini pada bulan Januari penjualannya itu sebesar 21.628.205 rupiah dan dibayar tunai sebesar 75%. Maka dikalikan penjualan bulan Januari dikalikan 75%, maka hasilnya 16.221.154 rupiah. Nah, untuk kreditnya di bulan Januari, penjualan di bulan Januari dikali 25%, maka hasilnya 5.407.051 rupiah. Dan untuk bulan saldonya itu 4 juta itu dari neraca awalnya, dan penerimaannya itu dari neraca awal, dan saldonya dari kredit 25%. Dan untuk Februari, penjualan pada bulan Februari, penerimaan tunainya sebesar 16.447.990 rupiah. Dan untuk kreditnya sebesar 5.483.663 rupiah. Dengan saldonya ini berasal dari saldo setelahnya di bulan Januari menjadi saldo di bulan Februari, dan penerimaannya sebesar 5.407.051 rupiah. Dan saldonya yang kedua ini berasal dari kredit sebesar 5.482.663 juta. Dan begitu seterusnya sampai bulan Desember. Selanjutnya anggaran laba rugi. Nah, di anggaran laba rugi ini yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan ini datanya diambil dari anggaran pendapatan dalam rupiah yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, data dari bulan Januari hingga bulan Desember itu dimasukkan ke anggaran laba rugi pendapatan. Maka muncul laba kotor dari jumlah pendapatan tersebut. Dan selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari gaji pegawai, utilitas, biaya penyusutan bangunan, dan biaya penyusutan peralatan. Nah, untuk biaya operasional yang keempatnya ini diambil dari anggaran operasional setiap bulannya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Datanya itu tersebut diambil dari anggaran operasional. Dengan gaji pegawai itu setiap bulannya itu sebesar 3 juta, dan utilitasnya itu setiap bulan sebesar 416.667 rupiah. Dan untuk biaya penyusutan pembangunannya itu setiap bulan itu sebesar 2.500.000. Dan untuk biaya penyusutan peralatannya itu setiap bulannya itu sebesar 416.667 rupiah. Nah, setelah
data-data biaya operasionalnya lengkap, maka di total biaya operasionalnya keseluruhannya, maka dapat Rp6.333.333. Nah, untuk mendapatkan laba bersihnya itu, maka laba kotor dikurang dengan total biaya operasional, maka dapatlah laba bersih pada bulan Januari Rp15.294.872, dan begitu seterusnya untuk mencari laba bersih pada bulan Februari, Maret, April hingga bulan Desember. Nah, selanjutnya itu anggaran kas. Di anggaran kas ini ada saldo awal di bulan Januari. Nah, saldo awal di bulan Januari itu diambil dari data neraca awalnya sebesar 50 juta. Nah, penambahannya itu penjualan tunai itu penjualan tunai pada bulan Januari itu diambil dari piutang tunai 75% tadi sebesar bulan Januari itu sebesar Rp16.221.154, dan penagihan piutang usahanya itu pada bulan Januari itu sebesar 4 juta, maka total penambahannya itu sebesar Rp20.221.154, maka total saldonya dari saldo awal ditambah total penambahan tersebut, maka dapat total saldo di bulan Januari itu sebesar Rp70.221.154, dan di pengurangannya ada pembayaran utang usaha, pembayaran utang lainnya, dan pembayaran biaya operasional. Nah, pembayaran utang usaha pada bulan Januari ini diambil dari anggaran utangnya pada bulan Januari sebesar Rp1.500.000, dan untuk pembayaran utang lainnya itu diambil juga dari anggaran utang lainnya pada pembayaran sebesar Rp500.000, dan untuk pembayaran biaya operasionalnya itu pada bulan Januari itu sebesar Rp10.916.667, maka jumlah pengeluaran kasnya itu ditotal dari pengurangannya itu sebesar Rp12.916.667, maka dapat saldo akhir di bulan Januari itu sebesar Rp57.304.487. Nah, itu didapat dari total saldo dikurang dengan jumlah pengeluaran kas, maka dapat saldo akhir di bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari itu saldo awalnya itu diambil dari saldo akhir di bulan Januari, yaitu sebesar Rp50.304.487. Nah, untuk penambahannya itu sama seperti di bulan Januari, penjualan tunainya itu diambil dari anggaran piutang di tunainya 75% sebesar Rp16.447.990, dan untuk penagihan piutang usahanya itu sama dengan yang bulan sebelumnya di Januari sebesar Rp5.407.051, maka dapat total penambahan di bulan Februari tersebut sebesar Rp21.855.041, dan total saldo untuk bulan Februari didapat dari jumlah saldo awal ditambah total penambahannya, maka dapat total saldo Februari sebesar Rp79.159.528. Dan untuk pengurangannya itu pembayaran utang usahanya itu sama seperti bulan sebelumnya, bulan Januari Rp1.500.000, dan pembayaran utang lainnya sama juga Rp500.000, dan pembayaran operasionalnya juga sama Rp10.916.667, maka didapat jumlah pengeluaran kasnya sebesar Rp12.916.667, maka dapat saldo akhirnya
sebesar saldo akhir bulan Februari sebesar 66.242.861 rupiah. Dan untuk bulan Maret saldo awalnya itu diambil lagi dari saldo akhir bulan Februari untuk saldo awal bulan Maret. Dan untuk penambahannya itu sama juga dengan bulan sebelumnya, penjualan tunai dari piutang usaha untuk bulan Maret dan penagihan piutangnya itu diambil sama juga di bulan sama dengan sebulan sebelumnya untuk bulan Maret. Nah, dan begitu seterusnya sampai bulan Desember. Selanjutnya itu anggaran neraca. Nah, di sini ada harta lancar. Di harta lancar ini ada kas. Yang pertama itu kas. Nah, kas ini datanya diambil dari saldo akhir dari anggaran kas yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari anggaran kas tersebut saldo akhirnya itu dimasukkan ke anggaran kas pada neraca dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan untuk piutang usahanya itu sama juga diambil dari total piutang usaha yang dari anggaran piutang usaha sebelumnya dimasukkan ke anggaran neraca piutang usaha dari bulan Januari hingga bulan Desember, total keseluruhannya. Dan untuk perlengkapan salon ini datanya diambil dari neraca awal perlengkapan salon sebesar 6 juta. Maka di perlengkapan salon anggaran neraca ini dari bulan Januari hingga bulan Desember totalnya setiap bulannya itu 6 juta. 6 juta dari bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember 6 juta. Maka dapat total harta lancarnya dihitung dari kas ditambah piutang ditambah perlengkapan salon. Maka dapat total harta lancarnya. Dan untuk harta tetapnya ini ada tanah, bangunan, peralatan salon, akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan salon. Nah, di harta tetap ini bagian tanahnya ini datanya ini diambil dari neraca awal sebesar 100 juta. Dari bulan Januari hingga bulan Desember itu sebesar 100 juta tanahnya. Dan bangunannya ini juga sama dengan tanah, diambil dari neraca awal sebesar 150 juta. Dari Januari hingga Desember datanya itu 150 juta. Dan untuk peralatan salonnya juga sama seperti tanah dan bangunan, diambil dari neraca awal sebesar 20 juta dari Januari hingga Desember. Dan untuk akumulasi penyusutan bangunannya ini diambil datanya ini berasal dari akumulasi penyusutan bangunan dari neraca awal dibagi 12. Mengapa dibagi 12? Karena berjumlah 12 bulan. Maka 30 juta dibagi 12 itu hasilnya 2.500.000. Nah, maka setiap bulannya untuk akumulasi penyusutan bangunan ini setiap bulannya pada bulan Januari sebesar 2.500.000. Dan untuk bulan Februari ini diakumulasi penyusutan bangunan ini bulan Februarinya itu datanya diambil dari data Januari ditambah dikali 2. Dan untuk bulan Maret ini data Januari dikali dengan 3, dan begitu seterusnya sampai bulan Desember. Bulan Desembernya itu di data akumulasi penyusutan bangunan bulan Januari dikali dengan 12, maka dapat hasilnya 30 juta. Dan akumulasi penyusutan peralatan ini sama juga dengan akumulasi penyusutan bangunan. Di bulan Januari itu datanya itu dari neraca awal sebesar 5 juta dibagi 12, maka dapat hasilnya di bulan Januari sebesar 416.667 rupiah. Dan untuk bulan Februari sama seperti di akumulasi penyusutan bangunan dikali data angka dari Januari di bulan Januari dikali dengan 2, maka hasilnya dapat di
Untuk bulan Februari sebesar Rp833.333. Dan untuk bulan Maret itu sama, angka dari bulan Januari dikali 3, maka hasilnya Rp1.250.000. Dan begitu seterusnya hingga bulan Desember. Di bulan Desember itu angka akumulasi penyusutan peralatan di bulan Januari itu dikali dengan 12, maka dapat hasilnya 5 juta. Maka setelah itu maka dapat total harta tetapnya. Dijumlah dari tanah hingga akumulasi penyusutan peralatan salon itu sebesar di bulan Januari itu sebesar 2.283.333 rupiah. Dan untuk bulan Januari itu sebesar total harta tetapnya itu sebesar 264.166.667 rupiah. Dan hingga sampai bulan Desember sebesar total hartanya itu sebesar 235 juta rupiah. Dan selanjutnya itu total harta keseluruhannya itu didapat dari total harta tetap ditambah dengan total harta lancar dari bulan Januari hingga bulan Desember. Maka dapat di bulan Januari total hartanya itu sebesar 394.872 rupiah. Dan bulan Desember total hartanya itu mencapai 474.802.448 rupiah. Nah, selanjutnya itu kewajiban dan ekuitas di bagian pasifa, yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik. Yang pertama itu harta lancar, utang lancar. Nah, di utang lancar ini ada utang usaha dan utang lainnya. Utang usaha ini diambil dari total hutang dari anggaran hutang sebelumnya dimasukkan ke anggaran neraca hutang usaha dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan hutang lainnya itu juga sama, diambil datanya itu berasal dari anggaran hutang lainnya, dimasukkan ke anggaran neraca dari bulan Januari hingga bulan Desember. Maka dapat total hutang lancarnya, total keseluruhan hutang lancarnya itu sebesar di bulan Januari itu sebesar 49 juta, dan di bulan Februari itu sebesar 47 juta, dan hingga pada bulan Desember itu total hutang lancarnya itu sebesar 27 juta. Dan selanjutnya itu model pemilik. Nah, model pemilik ini datanya itu berasal dari anggaran neraca awal ditambah dengan anggaran laba rugi, maka dapat hasilnya di Januari itu sebesar 259.294.872 rupiah. Dan hingga pada bulan Desember totalnya sebesar modal pemilik itu sebesar 447.802.448 rupiah. Maka dapat total kewajiban dan ekuitas pemilik itu berasal dari total hutang lancar ditambah modal pemilik. Maka dapat hasilnya di bulan Januari sebesar 308.294.879. Dan di bulan Februari itu total kewajiban dan ekuitas pemiliknya itu sebesar 392.191 rupiah. Dan di bulan Desember ini total kewajiban dan ekuitas pemilik di bulan Desember itu mencapai sebesar 474.802.448 rupiah. Nah, ini di total kewajiban dan ekuitas pemilik di bulan Desember, dan total harta keseluruhan di bulan Desember ini sama jumlahnya sebesar 474.802.448
Rp802.448. Demikian presentasi saya mengenai penyusunan anggaran perusahaan jasa pada Devi Salon. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih.